Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sinta Milarini Intan Puspitaningrum, NIM E2019-2127, Prodi Ekonomi Syariah 3. Kali ini saya akan menyampaikan materi tentang struktur industri. Menurut Carke 2003, struktur dalam industri setidaknya berkaitan dengan beberapa hal, yaitu seberapa tinggi derajat diferensiasi produk, dan seberapa tinggi tingkat kesulitan yang ditemukan oleh perusahaan baru untuk masuk ke dalam suatu industri. Yang pertama, konsentrasi industri. Konsepsi konsentrasi industri menurut Lipzinski et al. 2005 mengelompokkan konsentrasi penjual menjadi dua, yaitu konsentrasi industri atau konsentrasi pasar dan konsentrasi argerat. Konsentrasi industri merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, umumnya sekitar 4 hingga 8 perusahaan dalam suatu pasar atau industri. Sementara konsentrasi argerat merefleksikan seberapa penting peran sejumlah perusahaan terbesar, bisa 50, 100, 200, atau 500 perusahaan dalam perekonomian secara keseluruhan. Kajian terkait konsentrasi argerat bisa menjadi topik analisis yang penting. Hal ini didasarkan pada beberapa pertimbangan berikut menurut Lipzinski et al. 2005. Yang pertama yaitu kecenderungan hubungan positif antara tingkat konsentrasi argerat dan tingkat konsentrasi industri. Yang kedua yaitu data terkait konsentrasi argerat menjadi sarana untuk memperoleh informasi terkait pentingnya perusahaan besar dengan tingkat diversifikasi tinggi yang mungkin tidak teridentifikasi melalui indikator konsentrasi industri. Yang ketiga yaitu konsentrasi argerat mungkin dapat berpengaruh terhadap kondisi sistem politik dan pengambilan kebijakan industri di suatu negara atau internasional. Terkait penyebab konsentrasi perusahaan, Hasibuan 1993 mengacu pada GER 1984 menyatakan bahwa konsentrasi industri dapat dijelaskan melalui 4 faktor sebagai berikut. Yang pertama, nasib baik atau luck. Yang kedua, faktor teknis. Faktor teknis terkait dengan beberapa hal berikut, yakni tingkat keluasan pasar produksi, skala ekonomi perusahaan, kelangkaan sumber daya ekonomi atau faktor produksi, kemajuan teknologi, dan pertumbuhan pasar produk. Yang ketiga yaitu kebijakan dan regulasi pemerintah. Yang keempat, kebijakan perusahaan. Lipzinski et al. 2005 juga menyatakan beberapa poin yang sama sebagaimana diacu oleh GER dalam Hasibuan 1993. Terdapat sejumlah faktor lain yang dinyatakan oleh Lipzinski et al. 2005, yaitu yang pertama, cakupan untuk terjadi diskresionari atau pengeluaran sunk cost. Cakupan diskresionari atau kondisi pasar yang tidak dapat ditentukan secara pasti dalam industri mempengaruhi pengeluaran sunk cost perusahaan yang ada di dalam industri. Menurut Lipzinski et al. 2005 mengacu pada Sutton mengidentifikasi dua jenis industri ditinjau dari jenis karakteristik sunk cost-nya, yaitu exogenous sunk cost industry, endogenous sunk cost industry. Yang kedua yaitu tahapan siklus bisnis industri. Lipzinski et al. 2005 menyatakan bahwa tahapan yang dicapai suatu industri dalam siklus bisnis industri memiliki hubungan korelasi dengan konsentrasi industri. Tahapan siklus industri dapat dibagi menjadi 4, yaitu pengenalan, pertumbuhan, kedewasaan, dan penurunan. Yang ketiga yaitu kapabilitas yang khas atau distinctive capabilities dan kompetensi inti perusahaan. Mengacu pada Lipzinski et al. 2005 berdasarkan Case 1993, distinctive capabilities mencakup elemen arsitektur, inovasi, dan reputasi. Arsitektur mengacu pada organisasi internal, relasi dengan pemasok,
distributor, dan pengecer, serta pengetahuan spesifik atau khusus terkait industri. Inovasi yang dikombinasikan dengan jaminan hak kekayaan intelektual akan bertransformasi menjadi aset yang dapat mempertahankan pencapaian kinerja perusahaan. Kompetensi inti perusahaan merupakan turunan dari pengetahuan spesifik terkait perusahaan yang mampu menjadi sarana untuk menciptakan dan mempertahankan keunggulan suatu perusahaan industri yang dibentuk dari perusahaan dengan distinctive capabilities dan core competencies tinggi, cenderung memiliki tingkat konsentrasi yang lebih tinggi. Selanjutnya yaitu dominasi perusahaan. Salah satu konsep yang banyak mendapatkan perhatian dalam ranah pembahasan teoritis maupun empiris terkait struktur industri adalah dominasi perusahaan. Menurut George et al. 2005 menyatakan bahwa dominasi merupakan fitur yang penting dalam analisis struktur industri. Menurut Charke 2003, konsep dominasi dapat diartikan sebagai kondisi di mana suatu perusahaan dalam industri tertentu memiliki pangsa yang besar dibandingkan perusahaan lainnya yang ada di dalam industri. Dominansi cenderung ditentukan dari seberapa besar share perusahaan terbesar berikutnya setelah perusahaan dengan share terbesar pertama di pasar. Menurut Jur and Ware 2000 menyatakan bahwa perusahaan dominan atau dominant firm merupakan perusahaan yang karakteristiknya mendekati monopoli namun memiliki share kurang dari 100% atau near monopolis dan masih memiliki kekuatan pasar yang layak dipertimbangkan. Menurut George et al. 2005, dominasi perusahaan dalam pasar cenderung disebabkan oleh dua faktor, yaitu aktivitas market dan inovasi. Jur and Ware 2000 juga mengemukakan dua faktor yang menyebabkan dominasi pasar. Yang pertama, keunggulan efisiensi dominan firm dibandingkan dengan pesaingnya sebagai akibat keunggulan biaya yang sangat signifikan. Kedua, dominan firm memiliki produk yang superior. Sekian, apabila ada salah kata mohon dimaafkan. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.